Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bil ujur, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah, marilah kita selaku hamba Allah senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tentu kita semua yakin bahwa kita tercipta di permukaan bumi ini itu semata-mata karena atas kehendak Allah menciptakan kita. Dan bersyukurlah bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Kita perhatikan di sekeliling kita, semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi syukurlah Allah menciptakan kita sebagai manusia, bukan sebagai pohon, bukan sebagai binatang dan lain sebagainya. Kemudian Allah memberikan kita nikmat yang tidak terputus sepanjang hidup kita. Kita bisa makan karena nikmat Allah, bisa minum karena nikmat Allah, kita sehat karena nikmat Allah, kita memiliki rezeki, harta benda, itu juga karena nikmat Allah. Kita punya keturunan, anak-anak, cucu, itu juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun dalam kehidupan kita ini yang bukan merupakan pemberian Allah kepada kita sekalian. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, maka wajiblah bagi kita untuk senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Demikian pula kita berusaha untuk meninggalkan semaksimal mungkin segala apa yang dimurkai atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya kita diperintahkan untuk melaksanakan sebuah ibadah sebulan penuh yang berputar setiap tahunnya, yaitu ibadah puasa. Kita semua sudah tahu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana umat-umat terdahulu juga telah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita laksanakan dengan benar, maka itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebaliknya, kalau puasa ini kita tinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh ajaran agama kita, misalnya kita sakit atau karena sudah tua memang sudah tidak mampu berpuasa, atau bagi ibu-ibu karena berhalangan, lantas dia tidak berpuasa, maka orang tersebut mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam bulan suci Ramadan kewajiban utama yang diperintahkan Allah kepada kita adalah berpuasa. Menahan diri dari makan dan minum dan hawa nafsu kita. Bahkan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak benar dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itulah puasa. Maka dalam sebulan ini, mumpung pada hari ini baru merupakan hari pertama bulan Ramadan, bertekad memang makin insya Allah saya akan pelihara puasa ini, supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalu ada keraguan dalam hati, kira-kira saya ini banyak lagi laku bulan ini, ya tahun ini untuk Ramadan. Jangan ada perasaan seperti itu. Oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala dalam perintah berpuasa ini yang diajak adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman inilah yang takut mendurhakai Allah. Kalau orang tidak beriman, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dia takut kepada manusia. Sehingga ketika tidak ada orang yang lihat, maka bisa saja dia sudah buka di jam 10 pagi. Kenapa? Karena bukannya dia berpuasa karena iman, tapi dia berpuasa karena takut kalau misalnya ditahu orang bahwa dia tidak berpuasa. Jadi dia berpuasa hanya untuk orang, bukan karena iman. Oleh karena itu maka kita harus memiliki tekad. Mulai hari ini kita sudah sampai puasa kita, maka kita harus bertekad sampai akhir Ramadan. Insya Allah, kalau Allah memberikan kesehatan kepada saya, maka saya akan berpuasa full 1 bulan. Nah, itu. Supaya puasa kita ini bisa terpelihara, maka harus dibarengi dengan ibadah-ibadah lain. Misalnya sholat fardu kita upayakan, kita laksanakan secara berjamaah. Karena ini akan menguatkan iman. Seseorang yang hanya sekedar berpuasa saja, tetapi kadang-kadang sholatnya itu terlewatkan, maka hampir bisa dipastikan puasanya itu tidak akan selamat 1 bulan. Coba kita lihat, kita perhatikan kalau ada orang yang puasanya betul-betul full 1 bulan, periksa sholatnya, insya Allah pasti bagus sholatnya itu orang. Karena sholat ini dia akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang gampang sekali merusakkan puasanya, membatalkan puasanya, bahkan mungkin puasanya itu hanya 3 hari selama 1 bulan, awal Ramadan saja, kemudian pertengahan Ramadan dan akhir Ramadan saja. Maka orang seperti ini coba kita periksa salatnya. Ya biasanya salatnya juga yang seperti ini itu tidak dilaksanakan dengan rutin. Salat 5 waktunya itu belum terpelihara.
Lebih lagi kaum muslim yang berbahagia kalau kita sudah memelihara sholat sunat tarawih kita. Di mana sholat sunat tarawih ini adalah memang sudah paket yang tidak bisa dipisahkan dengan bulan suci Ramadan. Maka itu akan semakin menguatkan iman kita untuk bisa beribadah, khususnya memelihara puasa kita dalam bulan suci Ramadan ini. Di luar Ramadan, Pak, biar kita mau menangis, mau sholat tarawih, tidak ada sholat tarawih di luar Ramadan. Tidak ada. Karena dia hanya paketnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang tinggi kepada hamba-hambanya yang berpuasa, dan juga mereka itu memelihara salat sunat tarawihnya dengan diampuni seluruh dosa-dosanya, dan dia bersih dari dosanya sebagaimana dia bersih pada saat dia baru dilahirkan oleh ibunya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Syahrul Ramadan, syahrul kataballahu alaikum siyamahu, wa sanantu lakum qiyamahu, faman shamahu wa aqamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa, dan saya menyunnatkan kalian untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga barang siapa yang berpuasa dan juga melaksanakan sholat sunat tarawih di malam hari Ramadan, maka keluarlah ia dari dosanya, bersih sebagaimana bersihnya ia pada saat ia baru dilahirkan oleh ibunya. Luar biasa kaum muslimin berbahagia. Oleh karena itu, jangan hanya panas-panas di awalnya Ramadan saja kita sholat tarawih. Ya, malam pertama, malam kedua, ketiga, mungkin sampai malam ke-10 masih full masjid. Full di lantai 1, full di lantai 2. Kenapa? Masih panas-panasnya. Begitu sudah mulai kedinginan, apalagi musim hujan, maka mulai malam ke-11 dan selanjutnya itu sudah mulai dilupakan itu sholat sunat tarawih. Dan semakin mendekati akhir Ramadan, semakin kurang jamaah. Orang biasa mengatakan itu biasanya saf di bulan suci Ramadan di awalnya itu full dari depan sampai saf ke belakang. Tetapi semakin bertambah hari Ramadan, semakin mendekati akhir Ramadan, maka safnya juga itu semakin maju ke depan. Ya, artinya sudah kosong di belakang. Yang tinggal itu yang di depan itu sisa kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, sesekali ada anak-anak juga yang datang. Ya, mana semua yang kuat-kuat? Mana semua yang masih muda-muda itu yang sehat? Ya, mereka itu sudah tereliminasi. Ya, itu disebabkan karena tujuannya berRamadan bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, ya, dalam ayat ini memang Allah mengajak kepada hambanya untuk berpuasa itu sekaligus melaksanakan ibadah-ibadah yang mengikuti Ramadan ini adalah orang yang beriman. Nah, kalau bukan yang beriman, apa namanya Ustaz? Ya, ada di bawahnya itu disebut Islam. Jadi belum beriman itu. Islam itu yang mana? Ya, yang inilah orangnya yang masih mencampur adukkan antara yang baik dengan yang buruk dalam kehidupannya. Ya, jadi ada puasanya dalam Ramadan tapi tidak full. Dia sudah sholat wajib
selama Ramadan, tapi kadang-kadang nadiskungi lagi. Ya, bukan lagi salat 5 waktu, salat 3 waktu. Ya, jadi ini kelasnya Islam, belum beriman ini, belum. Yang beriman itu adalah sesuai dengan perintah Allah. Diperintahkan 5 waktu salat, 5 waktu betul. Diperintahkan puasa sebulan penuh Ramadan, sebulan penuh dia berpuasa. Ah, itu orang yang beriman. Jadi kalau kita masih ada yang puasanya tidak full dan alasannya tidak dibenarkan oleh ajaran agama, berarti kelasnya masih kelas Islam tadi. Belum masuk dalam tingkatan orang yang beriman. Dia datang juga sama-sama dengan kita, salat sunat tarawih, bahkan salat witir. Tapi begitu keluar, dia lihat di samping sandalnya ada sandal baru. Dia tukar ke sandal barunya dengan sandal tuanya dengan sandal barunya orang, bawa pulang. Nah, ini kelas Islam yang begitu. Ya. Jadi kalau yang iman itu biar bagaimana di sekitar sandalnya itu sandal baru, sandal mahal, tapi dia tidak akan tergoda untuk mengambilnya. Itulah cirinya orang yang beriman. Nah, inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diperintahkan untuk berpuasa. Karena puasa itu bapak-bapak dan ibu-ibu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga kita harus menahan ucapan-ucapan kita yang dapat merusak pahala puasa. Kita harus menahan perbuatan tangan kita supaya tidak mengambil yang bukan haknya. Kaki kita supaya tidak dilangkahkan ke tempat yang tidak benar. Oleh karena itu, orang yang betul-betul berpuasa pasti tidak akan berjudi. Apa itu judi online atau judi offline, pasti dia tidak lakukan itu. Meskipun ada peluangnya, ada HP-nya. Tidak ada yang tahu kalau dia mau judi online. Ya, karena ada HP-nya, dia bisa lakukan sendiri. Tapi dia bisa menahan diri. Saya berpuasa, saya harus tinggalkan semua ini. Nah, itulah orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini benar-benar kita mengasah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tekad kita selama sebulan penuh ini betul-betul melaksanakan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau itu kita pelihara, kita berdiri di atas keimanan kita, kita laksanakan perintah-perintah Allah yang diridhai oleh Allah, ditinggalkan larangan-larangannya, maka inilah nanti kita akan memperoleh derajat la'allakum tattaqun, derajat tertinggi di atasnya orang beriman itu. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.